أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam banyak hadis, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat yang mulia Abu Dzar, kepada sahabat yang mulia Muadz bin Jabal, dengan wasiatnya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar. Bagaimana tidak menjadi perkara yang besar? Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya para manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut, dengan tujuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya supaya para manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tujuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, tidaklah mungkin seseorang dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya berlandaskan dengan Al-Quran, kecuali takwanya berlandaskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Talaq ibn Habib rahimahullah ketika memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi fitnah, maka murid-muridnya bertanya kepada orang alim, apa itu takwa? Maka beliau mendefinisikan apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah. Hendaklah engkau melakukan ketaatan, hendaklah engkau melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan ketika beribadah harus berlandaskan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Haruslah berlandaskan dengan dalil bahwasanya hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita. Tarju thawab Allah, dan dengannya seseorang ketika beribadah mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dan tidaklah dikatakan takwa kecuali apabila seseorang juga meninggalkan kemaksiatan dan kita mengetahui apakah satu perkara kemaksiatan ataukah bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan juga dengan apa yang dinyatakan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang, tidak. Akan tetapi haruslah melandaskan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwasanya hal tersebut adalah hal yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqab Allah, dan engkau pun takut, dan ketika meninggalkan kemaksiatan takut kepada azab Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Dan ketakwaan menjadi ketakwaan yang sempurna apabila pengamalan seseorang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah serupa dengan manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para sahabat, untuk menemani orang yang paling bertakwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia-manusia yang paling bertakwa adalah para sahabat ridwanullahi alaihim, yang mana ketakwaannya telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang ingin bertakwa dengan ketakwaan yang benar, pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah haruslah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang kalian amalkan wahai para sahabat ridwanullahi alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah benar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jalan keluar. Maka permasalahan apapun yang menjerat seseorang, permasalahan apapun yang menjerat satu komunitas, satu bangsa, ataupun seluruh kaum muslimin, apabila mereka mendapatkan kesusahan, maka jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika mereka mendapatkan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh dan ketakwaan yang mereka lakukan, dengan keimanan yang ada di dada-dada mereka, sehingga mereka mampu mendapatkan kejayaan seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, dan janjinya Allah pasti benar, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengamalkan amal saleh. Amal saleh orangnya ketika beramal bertauhid kepada Allah dan ketika beramal saleh berdasarkan dengan dalil,
dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ketakwaan. La yastakhlifannahum fil ardi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada manusia-manusia sebelum kalian, ketika mereka bertakwa, ketika mereka beriman, ketika mereka beramal saleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam satu peperangan yang terjadi pada tahun 88 Hijriah di bulan Jumadal Ula, pada saat itu seorang utusan yang Rasulullah SAW utus kepada orang-orang Romawi, kerajaan Romawi. Utusan tersebut bernama Harith ibn Amr al-Azdi. Begitu sampai kepada perwakilan orang-orang Romawi tidak dihormati, diikat, dicincang dan dibunuh. Rasulullah SAW marah. Rasulullah murka karena ini menunjukkan penghinaan. Karena orang-orang jahiliyah, bagaimanapun kejahilian mereka sangat menghormati seorang utusan. Akan tapi pada saat itu seorang utusan Rasulullah dibantai. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan ke kota Mu'tah, ke bagian kota Mu'tah yang mendekati negeri Syam, dengan mengutus 3.000 pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah, seorang yang sudah dianggap oleh para sahabat sebagai putranya Rasulullah SAW. Maka begitu sampai Mu'tah, tidak tahunya Raja Romawi berada di Balqa, dekat dari Mu'tah. Maka hal ini menggegerkan kaum muslimin. Dan pasukan terlatih dari orang-orang Romawi sudah ada di Balqa yang dekat dari Mu'tah. 100.000 pasukan yang sangat terlatih, kuat dan telah menguasai dunia ada di hadapan para sahabat. Maka 3.000 sahabat menghadapi 100.000. Maka pada saat itu terjadi keraguan-raguan di sebagian hati para sahabat, sehingga mereka mengadakan pertemuan secara mendadak. Apa ini yang harus dilakukan? Sebagian mengatakan kita harus menginfokan dan mengabarkan kepada Rasulullah. Sebagian yang lain mengatakan kita tunggu bantuan dari Rasulullah. Maka sahabat Abdullah bin Rawah mengatakan dengan perkataan yang beliau katakan, ya qaum, wahai kaumku, wallahi innal lati takrahuna lillati kharajtum tatlubuna syahadah. Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya yang kalian keluar pada saat ini, yang kalian tidak suka pada saat ini, hakikatnya kalian meninggalkan kota Mekah, melakukan perjalanan lebih dari 700 kilo untuk mengharapkan syahadah, untuk mati syahid. Kemudian beliau mengatakan, ini menunjukkan keimanan yang luar biasa, dan ini menunjukkan hasil binaan Rasulullah SAW. Wa ma nuqatilan nasa bi'udad wala quwwah wala kathrah. Demi Allah, kita tidak berperang dengan senjata-senjata kita, tidak mengandalkan senjata-senjata kita. Kita pun ketika berperang tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan kita. Kita pun ketika berperang tidak mengandalkan banyaknya pasukan kita, tidak. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzina akramana Allah bihi. Tidaklah kita berperang kecuali dengan kita mengandalkan keimanan yang ada di dada kita, dengan kita mengandalkan keimanan tauhid dan amal saleh yang telah kita lakukan. Dengannya kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang pada saat itu mendengar khutbah singkat dari Abdullah bin Rawah, maka mereka pun bangkit. 3.000 pasukan yang sangat kecil menghadapi 100.000 pasukan yang terlatih, maka hasilnya seri. Dari sahabat-sahabat yang wafat pada saat itu hanya 11 saja. Dan setelah itu orang-orang Arab pun sangatlah sungkan dan mereka menganggap
haibahnya para sahabat dan kaum muslimin sebagai haibah yang sangat dihormati, kewibawaan yang sangat dihormati. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan kewibawaan, baik itu untuk di hadapan orang-orang kafir ataupun yang lainnya, maka dengan kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa taraktumul jihad wa raditum bizar'i wa akhadtum aznabal baqar." Apabila kalian berjualan dengan jualan yang di dalamnya ada tipu daya dan pada hakikatnya riba, yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian meninggalkan jihad fisabilillah, ketika kalian memegang ekor-ekor sapi dalam rangka menunjukkan kalian ridha terhadap perniagaan dunia, maka kata Allah, "Fasallallahu alaikum dhulla." Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian kehinaan, dan ingatlah kemuliaan itu dari yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka kehinaan tersebut tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menata keimanan dan ketakwaan kita dari dasar, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.